seperti kita kan dulu dari penanyakan kita pernah mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan semua kita merasa kita sudah berusaha dengan semampu kita, tapi hasilnya tidak memuaskan bagi kita. Nah, dari oleh sebab itu kita harus berpikir positif, Bu. Kita mungkin kita harus berpikir bahwa usaha kita itu masih kurang, atau mungkin ada kesalahan yang lain yang membuat kita masih kurang. Kita harus berpikir positif atas apa yang kita dan bisa diberikan itu semangat untuk terus melakukan. Nah, betul, bagus ya Rahel jawabannya. Anda semua paham? Paham, Bu. Baik. Tidak ada yang handphone ya Anda? Ya, Bu. Jadi berpikir positif terhadap diri dan keadaan, yaitu kita harus selalu berpikir positif baik dalam keadaan apapun dan tidak boleh menyerah. Selanjutnya, berpikir bahwa masa depan bisa jauh lebih baik. Maksudnya di sini yaitu apabila Ananda menghadapi suatu kesulitan, Ananda tidak akan menyerah karena Ananda yakin apabila kita sudah berusaha, tentunya kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Silakan Ananda. Tidak ada yang mengobrol ya Ananda. Iya, Bu. Baik. Selanjutnya yaitu tetap semangat meski mengalami kegagalan. Maksudnya di sini apabila Ananda menghadapi satu kegagalan, Ananda tidak putus asa, akan tetapi Anda menjadikan itu sebagai pelajaran untuk berubah menjadi lebih baik. Karena kegagalan adalah bagian dari proses untuk menuju kesuksesan. Apakah dari Anda ada yang tahu contohnya? Baik, kepada Anda Syifa, silakan. Semangat meski mengalami kegagalan. Saya kemarin sempat gagal dalam rumah tangga dan tapi saya tetap semangat dan juga berpikir positif. Kalau misalnya saya gagal, berarti itu bukan jadi suatu penghalang saya, dan itu bisa menjadikan motivasi untuk kedepannya lebih semangat. Baik, bagus ya jawaban Syifa. Lalu buat Syifa, apakah masih ada lagi yang bisa memberikan contoh Ananda? Baik. Kepada Ananda semuanya mohon untuk menyimak ya, dan tidak ada yang bermain handphone ya Ananda. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, materi selanjutnya cara membangun sikap optimis. Yang pertama, latih diri untuk berpikir positif dan bersyukur. Apakah Anda ada yang mengerti dan paham maksudnya? Baik, Ananda, karena Ananda Gita duluan, apakah boleh? Silakan Ananda Gita. Baik, Bu. Saya latih diri untuk berpikir positif dan bersyukur itu yang dimana ketika kita mengalami keadaan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, Bu, kita bisa berpikir bahwa hal yang terjadi ini mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Bagus, benar ya Gita. 100 dari aku untuk Gita. Jadi benar yang disampaikan oleh Gita tadi. Maksud dari latih diri untuk berpikir positif dan bersyukur itu apabila kita mengalami suatu masalah ataupun kegagalan, kita harus terus berpikir positif bahwa itu akan membantu kita untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya, kelilingi diri dengan orang-orang positif. Maksudnya di sini yaitu apabila kita berada di lingkungan yang positif, tentunya apabila kita menghadapi kegagalan, kesulitan, tentunya kita akan diberi semangat dan juga dukungan oleh teman-teman kita. Paham Anda semuanya? Paham, Bu. Selanjutnya itu tetapkan tujuan hidup dan fokus pada proses. Apakah dari Anda ada yang paham?
Fadil, silakan. Yang lainnya mohon untuk menyimak dan mendengarkan ya, Ananda. Iya, Bu. Tetapkan tujuan dengan fokus pada itu, misalkan kita harus konsisten terhadap apa yang sudah kita mau nilai bagus. Dan Ibu dan Anda semuanya. Iya, Bu. Ketika kita mau nilai bagus, maka kita harus fokus dan menetapkan belajar setiap hari. Baik, bagus ya jawaban Fadil. Bagus buat Fadil. Berikan bagus dulu. Jadi, memang yang disampaikan oleh Fadil, tetapkan tujuan itu, yaitu apa orang optimis tentu dia akan mengetahui apa selanjutnya yang akan dia lakukan, baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang. Maksud dari fokus pada proses yaitu kita tidak harus tidak hanya fokus pada tujuan, akan tetapi perhatikan langkah-langkah kita ataupun proses untuk menuju yang akan kita tuju. Jadi hanya sekian materi dari Ibu. Apakah dari Ananda ada yang bisa menyimpulkan dari kita pada kali ini? Ya, silakan Anda tadi. Yang lainnya mendengarkan ya, tidak ada ribut. Ya, Bu. Ya, bagus. Terima kasih kepada Anda tadi yang telah menyimpulkan. Berarti Anda semua sudah paham ya materi kita pada kali ini. Sudah tahu. Baik, selanjutnya Ibu akan berikan evaluasi hasil. Yang pertama, pengetahuan baru apa yang Anda dapatkan setelah mengikuti lanjutan kita dengan tema membangun sikap optimis. Baik, kepada Ananda Raja, boleh Anda tadi. Baik, silakan Anda. Nah, benar. Baik, Ananda. Ya, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana perasaan Ananda setelah mengikuti layanan tentang tema bangun sikap optimis pada kali ini? Ananda Siska, silakan. Perasaan saya sangat senang Bu, sehingga saya mendapatkan tentang bagaimana caranya membangun sikap yang optimis. Baik, terima kasih Anda Siska. Jadi Anda semuanya, sekianlah pertemuan kita pada kali ini. Oh ya, Ibu lupa untuk mengambil absen Ananda. Tadi ada yang mencet Ibu di WA bahwasanya Gian tidak hadir ya pada kesempatan pada kali ini. Iya, Bu. Oke, terima kasih Ananda. Oh, kecelakaan Gian Ananda.